Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Hmm. akan presentasikan bagaimana cara menganalisis filogenetik dari dari salah satu spesies. Saya sendiri Anissa Rahmasana dengan rekan saya. Saya Fikri Awal Tamama. Saya Shalini Naila Wulandari. Saya Heni Fazrina Yasmin. Saya Trialsa Sadika. Oke, eh, kita mulai saja. Yang pertama, untuk langkah pertama, bisa kita buka NCBI Blast pada Google. Dan ini merupakan tampilannya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita lihat bagian nucleotide blast. Kemudian kita klik saja. Kemudian kita scroll ke bawah. Pada bagian enter accession number, kita bisa mempaste atau mengcopy eh, pasta dari spesies sebelumnya pada minggu lalu atau objek lalu. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik bagian algorithm parameters. Oke, kita scroll saja ke bawah. Kemudian pada bagian general parameters, di bagian max target sequence, kita ubah menjadi 500. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita klik bagian show result in a new window, kemudian kita klik blast. Selanjutnya, pilih, kita tunggu saja dulu. Kita scroll ke bawah, di mana kita memilih yang pertama itu satu famili berbeda dari spesies Barbodes dinotatus, kemudian tiga spesies dari famili yang sama, tapi bukan dari genus Barbodes, kemudian tiga spesies dari genus yang sama namun spesies berbeda, dan dua dari spesies yang sama namun sequence-nya berbeda. Kemudian kita langsung saja pilih bagian awal itu yang dua di atas, kita pilih saja. Kemudian kita scroll ke bawah di nomor eh bentar 641, yaitu dua di atas. Kemudian nomor 641, udah kelihatan, Lin? Masih di atas, Lin. Di atas lagi, di atas lagi. Nomor 41 di nomor 2-nya, yang Barbodes bug situ. Ya, betul. Kemudian bagian yang Barbodes Aurotaeniatus. Nah, betul. Kemudian scroll lagi ke bawah di nomor 627 yang Barbodes Rombeus. Oke, yang itu. Oke. Kemudian scroll lagi ke bawah bagian Hemibacrus wikikides. Tuh. Kemudian yang selanjutnya nomor 531 dengan spesies Poropuntius. Tuh. Kemudian Procipris rabaudi. Ya, tuh. Kemudian scroll lagi ke bawah spesies Hampala macrolepidota. Oke, kemudian kita scroll lagi ke itu totalnya ada 9 spesies. Kemudian kita scroll lagi ke atas. Kita klik bagian download. Kemudian FASTA Complete Sequence. Tunggu saja. Kemudian kita klik bagian downloadan di atas, Setdam 3. Dan ini adalah file yang di-download tadi yang akan masuk ke Notepad. Kemudian saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya eh, kita perbaiki penamaannya sesuai aturan yang telah dilakukan, yaitu dengan menghapus bagian awal hingga sebelum tanda. Terus setelah Barbodes itu
kasih underscore. Yang bagian belakang, kalimat belakang juga dihapus. Nah, setelah binotus juga diberi underscore dan angka 1. Kemudian yang di bawah juga dilakukan sama seperti di atas. Lakukan sampai semuanya diubah namanya. Nah, yang ini kita masukkan dari hasil yang pertama tadi, dari bahasa yang pertama, dan namanya diubah menjadi underscore 3. Nah, setelah semuanya diubah namanya, kemudian kita save dengan mengklik file, kemudian save as, dan kita ubah namanya menjadi sequence NCBI. Lalu di save. Baik, selanjutnya kita beralih ke Cluestalks. Lalu kita klik file dan kita pilih load sequence. Lalu kita masukkan file yang sudah disimpan tadi. Nah, ini adalah data-data yang sudah disimpan tadi. Selanjutnya kita klik alignment dan klik do complete alignment. Oke. Nah, ini adalah data-data dari beberapa spesies yang sudah kita pilih dari NCBI Blast tadi. Lalu selanjutnya kita save as sequence di file. Lalu kita centang format FASTA dan kita klik OK. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mungkin selanjutnya itu kita akan masuk ke aplikasi Bioedit. Di sini kita buka file dan kita akan membuka file yang telah kita simpan tadi dari ClustalX. Baik, maka akan tampil seperti ini. Pertama-tama kita akan melihat dulu jumlah awalnya. Kita scroll saja ke ujung untuk melihat jumlahnya. Dan jumlahnya itu ada 1416. Di sini kita akan merapikan bagian kolom-kolom yang kosong dan juga memotongnya dengan cara memblok lalu menghapusnya. Di sini kita blok saja bagian-bagian yang tidak rapi. Kemudian kita hapus. Hmm. Begitu juga pada bagian depannya.
akan kita rapikan juga dengan cara memblok lalu menghapusnya. Baik, mungkin jika sudah tidak ada lagi yang kosong, mungkin kita klik file, kemudian pilih Save As, dan kita simpan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya kita beralih ke Mega 12. Sini kita pilih Open a File or Session di bagian File. Lalu kita masukkan file yang udah kita download sebelumnya. Klik Analyze. Lalu pastiin dia dalam nucleotide sequence. Lalu klik OK. Ini klik Yes. Lalu karena data hewan yang kita miliki merupakan kelompok vertebrata, kita centang pada bagian verteb. Lalu klik OK. Selanjutnya kita klik yang TA. Nah, di sini yang pertama kita klik yang C. Terdapat 393 conserve sites. Lalu kita klik yang V. Terdapat 199 variable sites. Lalu kita klik yang S. Terdapat 110 singleton. Lalu kita klik yang PI. Di sini terdapat 89 nucleotide diversity-nya. Selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Lalu kita klik distance. Kita pilih yang compute pairwise distance. Klik OK. Pastiin dia dalam bootstrap dan replikanya 500. Lalu klik OK. Nah, ini merupakan jarak genetik dari spesies-spesies yang kita miliki. Kita kembali ke halaman sebelumnya, lalu kita pilih pada bagian filogeni. Di sini terdapat 5 jenis pohon, tapi yang kita coba hanya 4 jenis pohon, kecuali yang UPGMA. Pertama kita coba yang maksimum parsimoni. Pastiin dia dalam bentuk bootstrap method dan replikanya 500, lalu klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari jenis pohon yang maksimum parsimoni. Lalu kita coba jenis pohon lainnya. Di sini kita coba yang maksimum likelihood. Khusus yang pohon jenis maksimum likelihood, dia dalam bentuk standar bootstrap. Replikanya 500 juga, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari pohon yang maksimum likelihood. Selanjutnya kita coba yang neighbor joining. Nah, ini adalah tampilan dari pohon yang neighbor joining. Selanjutnya kita coba yang pohon terakhir, yang minimum evolution. Klik OK. Nah, lalu ini adalah tampilan dari yang minimum evolution.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika sampel Barbodes Pinotatus 1, 2, dan 3 membentuk satu clade dengan nilai bootstrap yang tinggi, menandakan kedekatan genetik dan memastikan bahwa ketiganya merupakan spesies yang sama. Selain itu, yang Barbodes rhombeus dan Barbodes aurotaeniatus juga selalu berkelompok dengan dukungan bootstrap yang kuat. Nah, dan spesies yang lain seperti yang Poropuntius, Procipris, dan Barbodes baxis sama Hemibagrus ini berada di luar kelompok Barbodes sesuai dengan posisi taksonominya. Jadi secara keseluruhan hasil pohon filogenetik mendukung konsistensi data genetik dengan klasifikasi taksonomi di mana genus Barbodes membentuk kelompok yang jelas dan terpisah dari genus lainnya. Baik, sekian saja tutorial analisis filogenetik dari kelompok 4B. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.